Kesuksesan sebuah perusahaan dipengaruhi oleh manajemen yang baik serta pengembangan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu kunci kesuksesan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang kita kenal dengan JNE. Perusahaan ini sukses menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman paket atau barang terbaik di Indonesia. Kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur JNE Muhammad Feryadi dengan tema Success Story JNE menjadi Market Leader dan bagaimana bertahan di tengah disrupsi digital. Presiden Direktur JNE Muhammad Feryadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia atau APerindo akan memaparkan success story dari JNE dan bagaimana strateginya untuk mempertahankan posisi saat ini di tengah kompetisi yang ketat dan pandemi COVID-19. Kenapa kami menghadirkan guest speaker dari luar adalah luar industri asuransi maksudnya adalah untuk memberikan insight kepada eksekutif di asuransi bahwa success story di luar industri asuransi itu dilakukan atau dicapai dengan mungkin cara-cara yang bisa jadi bisa diadopt di industri asuransi seperti itu Pak. Dan kita melihat JNE dari awal berdiri hingga sekarang kan cukup menjadi market leader di jasa logistik Pak. Dan ada pasang surut krisis yang itu berhasil dilalui oleh JNE termasuk era disrupsi yang JNE bisa menaklukkannya dalam tanda kutip, dan kemudian di pandemi ini justru kayaknya JNE mendapatkan berkah tersendiri Pak ya, karena Nah, untuk tahap awal mungkin Bapak bisa bercerita singkat tentang perjalanan JNE dari awal berdiri hingga menjadi penguasa pasar Pak di jasa logistik. Jasa kurir. Singkat aja mungkin Pak ya, kita singkat-singkat gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan dan kesempatan yang diberikan untuk bisa menjadi bagian dalam acara webinar ini. Singkat cerita bahwa perjalanan JNE yang tahun ini memasuki usia 30 tahun, itu diawali pada tanggal 26 November, tepatnya tahun 1990. Kalau bicara JNE sendiri, kalau kita bicara sebelum tahun itu adalah JNE berdiri lahir karena memang pada saat itu kita masih menjadi bagian dari usaha Tiki Group. Ya, Tiki mungkin banyak orang mengenal Tiki yang mengawali bisnisnya pada saat itu mulai dari domestik kurir, yang pada saat di awal-awal berdirinya Tiki mungkin lebih banyak menangani kiriman-kiriman domestik. Nah, namun karena waktu terus berjalan, akhirnya banyak juga permintaan-permintaan dari luar negeri. Sehingga pada saat itu dibentuklah satu divisi, di mana divisi ini yang kemudian menangani kiriman-kiriman inbound, internasional Tiki dari luar ke dalam negeri. Karena memang kekuatannya pada waktu itu adalah jaringan. Nah, dengan jaringan Tiki yang tersebar di seluruh Indonesia, maka potensi yang datang dari luar negeri itu kemudian ditangkaplah oleh Tiki. Nah, namun karena memang dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan supaya ini tidak menjadi pekerjaan yang sifatnya nyambi, dan karena memang perbedaan waktu dan permintaan dari customer, supaya penanganan kiriman-kiriman internasional ini bisa ditangani lebih baik lagi. Maka yang terjadi pada tahun 1990, maka berdirilah JNE dengan entitas, dengan badan hukum sendiri. Jadi kalau ditanya saat ini hubungan Tiki dan JNE, Tiki mengawali bisnisnya sebagai domestic courier, sementara JNE mengawali bisnisnya sebagai international courier. Tapi memang international couriernya ini sendiri lebih banyak untuk menangani kiriman-kiriman inbound, kiriman-kiriman import. Nah, singkat cerita, setelah waktu berjalan sekian lama, ternyata potensi bisnis domestik juga kita lihat sebagai potensi yang sangat besar. Ya. Jadi kalau di awal kita banyak memanfaatkan jaringan-jaringan Tiki,
Lalu kemudian secara perlahan-lahan JNE mulai set up jaringan sendiri-sendiri. Nah, melalui jaringan-jaringan yang sekarang ini tersebar di seluruh Indonesia, JNE saat ini selain menangani kiriman internasional, JNE juga menangani kiriman domestik. Justru yang lebih terlihat sekarang ini memang kiriman domestik ketimbang kiriman internasionalnya. Terlebih juga dengan adanya pandemik ini ternyata memang sangat berpengaruh terhadap kiriman-kiriman yang sifatnya cross border, sementara kiriman-kiriman domestik kita sekarang ini tumbuh sangat luar biasa. Di samping juga kita memiliki kiriman domestik kurir, JNE juga mempunyai layanan-layanan yang lain. Seperti ada layanan logistik, layanan freight, kemudian layanan tracking, dan juga lain-lain gitu ya. Nah, ini semua lahir karena memang kita melihat adanya permintaan dari masyarakat. Jadi JNE dalam mengembangkan bisnisnya lebih melihat daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, inilah yang kemudian kita kembangkan. Dan kami percaya bahwa satu kekuatan kami saat ini memang karena adanya jaringan. Jadi kalau bicara potret JNE pada hari ini, potret JNE kami sekarang yang sudah memiliki jaringan lebih dari 7.000 di seluruh Indonesia. Kami juga didukung oleh SDM yang bergabung di bawah JNE ini ada setidaknya ada 50.000 orang. Jadi ada yang karyawan sendiri, tetapi juga ada juga yang karyawan-karyawan mitra. Dengan jumlah armada roda 4 yang kami miliki seluruh Indonesia, ada sekitar 12.000 kendaraan, dan juga kami melengkapi dengan sistem teknologi sehingga setiap kiriman yang dikirimkan oleh konsumen melalui JNE, masyarakat bisa melihat status kiriman itu point to point secara real time. Ya, karena sekarang ini memang ternyata tidak hanya konsumen itu mengukur kecepatan kiriman itu dari point to point, tetapi juga seberapa cepat informasi yang JNE bisa berikan kepada si customer. Apalagi saat ini kalau kita bicara mengenai kiriman online, tentu kecepatan informasi ini menjadi sangat penting, baik dari sisi seller maupun dari sisi buyer. Ya. Nah, dengan adanya tuntutan yang seperti ini, kami terus memperbaiki sistem teknologi yang ada di perusahaan. Ya, di samping juga kami terus memberikan pelatihan kepada SDM kami juga terus menambah jumlah jaringan, armada, dan lain-lain. JNE mempunyai nilai-nilai, Pak. Ya, nilai-nilai core values yang ada di perusahaan. Jadi ada jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner. Yang kami percaya ini juga menjadi hal yang sangat penting yang harus juga dipahami oleh setiap karyawan. JNE dengan kekuatan yang ada pada hari ini, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tentu ini juga menjadi sangat penting karena kami juga ikut menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau tagline-nya JNE sekarang ini kita bilang JNE Connecting Happiness, JNE menghubungkan kebahagiaan. Ya, karena memang kalau sekarang kita melihat begitu banyak kurir-kurir, begitu banyak pesaing-pesaing, ya saya tetap mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kualitas layanan. Karena itulah sebenarnya yang membuat customer itu tetap loyal dengan kita. Banyak bisnis-bisnis, banyak kompetitor-kompetitor yang mungkin menawarkan harga yang lebih murah. Atau banyak mungkin kompetitor-kompetitor bukan hanya memberikan harga lebih murah, kadang-kadang memberikan harga ongkos kirim gratis gitu ya. Tapi saya percaya bahwa bisnis yang sesungguhnya adalah bisnis yang memang bisa memberikan quality of service yang baik, bisa memberikan customer experience yang baik. Sehingga itulah yang menjadi kepercayaan di kita, dan kami yakin ini akan terus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Gitu Pak. Jadi kalau perjalanan JNE singkatnya demikian. Tahun ini kami memasuki usia yang ke-30 tahun. Memang bukan usia yang muda lagi, tapi kami percaya bahwa dengan potensi bisnis yang sangat besar
di depan dengan perkembangan teknologi yang juga sangat dahsyat. Kami percaya potensi bisnisnya ini jadi lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Apalagi dengan adanya e-commerce yang sekarang ini tumbuh sangat luar biasa. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kehadiran kompetitor terutama yang platform online, sebut saja kan ada tuh Pak beberapa layanan online yang kemudian memiliki jasa kirim juga. Itu menurut Bapak justru bukan sebagai sebuah kompetitor gitu Pak ya, tapi justru bisa lebih memacu bagaimana JNE semakin memperbaiki kualitasnya, karena kan konsumen lagi-lagi yang dilihat adalah kualitas pelayanan gitu ya Pak. Betul Pak. Ya, saya yakin kompetisi mungkin dari sejak dulu sudah ada, Pak. Bentuknya pun mungkin bermacam-macam gitu ya. Ada satu slogan itu saya pernah lihat, katanya kalau losers katanya selalu fokus on winners gitu ya. Tapi kalau winners selalu fokus on winning. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini benar-benar sebagai juara, artinya fokus kita hanya bagaimana kita tetap bisa menjaga supaya kita tetap menjadi juara. Jadi tidak terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal di luar itu. Ya karena memang kalau kita melihat sekarang, mungkin banyak kompetitor selalu melihat bagaimana potensi JNE hari ini. Bagaimana posisi JNE, bagaimana kita bisa mengambil sebagian dari posisi JNE. Nah, dengan keyakinan bahwa apa yang kita miliki hari ini seharusnya itu bisa membuat layanan kita baik, membuat customer itu bahagia gitu ya. Kita percaya bahwa apa yang kita berikan pada customer hari ini akan memberikan customer experience yang insya Allah customer juga mungkin akan puas gitu loh Pak. Karena kalau bisnis yang didasari dengan model yang katakan bakar duit, ya, yang burning cash sekarang ini kan banyak gitu loh. Saya kurang begitu yakin bisnis-bisnis seperti ini akan sustain. Tapi kalau bisnis yang kita bangun ini memang berlandaskan pada kualitas layanan yang baik, mungkin trust itu akan terbangun. Customer itu akan semakin percaya dengan kita. Dan inilah yang selalu saya ingatkan kepada tim supaya kita terus menjaga kualitas layanan. Selain menjaga kualitas layanan, kira-kira strategi lain apa yang digunakan JNE untuk agar tetap mempertahankan market leader-nya, Pak? Ya, JNE akan terus memperbaiki, Pak. Memperbaiki kita punya katakan jaringan, sistem, kemudian pelayanan, teknologi, maupun bisnis model kita, Pak. Contoh misalnya, kenapa sekarang orang banyak mengatakan pada saat pandemik, yang mungkin salah satu bidang usaha yang diuntungkan dari sekian bidang usaha itu adalah logistik gitu ya. Kami beruntung karena kami memiliki beberapa bisnis model, Pak. Jadi bisnis model JNE itu bukan hanya yang berbasis B2B, G2G, tetapi juga ada bisnis model yang berbasis B2C dan C2C. Pada saat pandemik seperti ini, mungkin banyak masyarakat yang juga sudah mulai mengurangi aktivitasnya di luar. Sehingga sekarang ini sedang terjadi shifting dari offline ke online gitu ya. Orang yang tadinya belanja di toko, belanja di pasar, sekarang ini coba memenuhi semua kebutuhan sehari-hari itu dengan cara online ya. Kebutuhan sembako online, beli healthcare online, beli fashion online. Nah, adanya perubahan perilaku di masyarakat yang seperti ini, tentu kami juga melihat ini menjadi potensi yang baru. Ini menjadi fenomena baru. Apa yang kita harus siapkan tentu banyak gitu ya. Teknologinya diharapkan bisa mampu menangkap potensi bisnis ini. Yang lain, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sekarang dengan adanya teknologi yang berkembang, potensi bisnis itu jadi ada di sekitar kita. Ya, kalau dulu kita bicara potensi bisnis yang mungkin hanya ada di kota-kota besar, sekarang ini dengan adanya bisnis online, dengan adanya teknologi, ternyata banyak orang-orang yang juga berminat untuk menjadi seller, menjadi reseller. Padahal mereka juga belum tentu memiliki produk. Ya. Nah, dengan adanya potensi bisnis yang baru ini, apa yang harusnya kita lakukan? Tentu kita harus menyiapkan jaringan kita seluas-luasnya, agar masyarakat mudah untuk mencari di mana JNE berada.
kita membuat aplikasi di mana melalui aplikasi ini JNE jadi mudah untuk dicari, mudah ditemui. Kita membuat aplikasi ini supaya dalam pengecekan tarif misalnya masyarakat tidak harus selalu menggunakan telepon. Sekarang handphone ini menjadi benda yang sangat ajaib gitu ya. Karena apapun kebutuhan dari masyarakat, pasti masyarakat akan cari melalui handphone gitu loh. Nah, manfaatkan teknologi ini dengan baik dan insya Allah saya percaya bahwa apa yang kita bangun ini align dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana pada hari ini. Baik Pak, mungkin tinggal terakhir Pak, conclusion atau mungkin kata penutup yang ingin Bapak sampaikan biar benar-benar memberikan inspirasi kepada industri asuransi Pak. Iya, asuransi saya rasa menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari industri jasa pengiriman. Di dalam industri jasa pengiriman, resiko itu selalu ada, ya. Tentu kita juga tidak ingin menanggung setiap kerugian yang kita alami sendiri gitu. Tetapi kita juga harus bekerja sama. Era saat ini adalah era di mana kita tidak lagi berkompetisi, tetapi era di mana kita harus berkolaborasi. Ya, teman-teman di asuransi, industri asuransi tentu pada saat ini juga melihat gitu ya, dengan adanya pertumbuhan di industri logistik, tentu ini bisa memberikan wacana, bisa memberikan informasi yang memang seharusnya menjadi target market baru bagi teman-teman di industri asuransi. Kenapa demikian? Karena semakin banyak volume kiriman yang ditangani oleh perusahaan jasa pengiriman, saya yakin potensi resikonya itu juga pasti akan tinggi. Tapi bagaimana lagi kemudian kita bisa meminimais risiko ini? Ya salah satunya dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang sekarang ini tentu menjadi bagian yang tidak dapat kita pisahkan. Ya, di dalam perdagangan online pun sekarang saya sering melihat kalau saya belanja online, di situ ditulis nih kalau barang tidak sampai, lantas ada sejumlah premi yang harus kita bayarkan. Dan saya rasa itulah perlunya kita bekerja sama dengan pihak asuransi sehingga kalau ada kerugian apapun ini tidak menjadi beban kita sendiri, tetapi kita juga bisa sharing ini dengan pihak asuransi. Gitu Pak Aris. Baik, terima kasih Pak. Tadi JNE berusia 30 tahun Pak ya? Iya Pak, bulan November nanti Pak. Oh siap-siap. Kita bulan apa Mas Edi? Udah 40 tahun Pak sebenarnya Pak. 40 tahun Pak. Iya, cuman memang biasa. media asuransi ini selama ini dikenalnya di industri asuransi Pak. Cuman ke depan kita berharap juga dikenal oleh industri yang lain termasuk mungkin di sektor real. Dan tadi Bapak menyampaikan bahwa nanti akan ada kolaborasi dengan asuransi pasti gitu kan. Nah mungkin ini juga nanti bisa jadi pintu juga untuk kita berkolaborasi nanti Pak ke depan kira-kira Pak. Iya Pak. Ya, karena memang kita ini readers-nya itu dari eksekutif asuransi Pak dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti broker, adjuster dan lain sebagainya. Dan kita dari sisi didirikan oleh Dewan Asuransi Indonesia Pak. Iya Pak. Dewan Asuransi dan kepemilikan sahamnya juga dimiliki oleh asosiasi-asosiasi asuransi di Indonesia Pak, termasuk umum dan jiwa. Mungkin itu Pak sepintas siapa kita, siapa media asuransi, karena memang kami paham mungkin di luar industri asuransi masih banyak yang belum tahu media asuransi itu seperti apa, dan kita juga sedang mengembangkan platform online Pak nanti, platform online. Jadi kita selama ini majalah Pak, majalah bulanan, tapi ke depan kita nanti akan kembangkan TV dan dan online-nya Pak. Iya Pak. Siap. Ya, saya rasa sekarang dengan adanya pandemik, digital transformation itu jadi harus dipercepat gitu Pak ya. Kita semua jadi terpacu untuk segera melakukan transformasi digital. Kalau kemarin itu mungkin baru ngomong-ngomong aja, tapi sekarang kelihatan kalau mereka yang tidak melakukan digital transformation, pastinya akan banyak kehilangan opportunity gitu loh Pak. Ya inilah mungkin hikmah baik barangkali kalau di dalam Islam itu kan di setiap kejadian selalu ada hikmah baik gitu di balik itu semua gitu ya. Inilah hikmah baik yang barangkali yang kita lihat gitu loh Pak.